Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2087. Industri Kunlun. Richard kembali ke laboratorium para dewa dengan harapan akan dihukum. Atasannya berkata, "Tidak apa-apa. Wajar jika kamu tidak bisa menanganinya. Dan tubuh energi murnimu hanya seperti ini." Richard tidak bisa membantah apa yang dikatakan bosnya. Dia merasa terhina. Ini adalah pertempuran pertama dari tubuh energi murni, tetapi tidak menunjukkan dominasi sama sekali. Anda tenang saja, tubuh energi murni masih dalam tahap eksperimen. Aku pasti akan membuat eksperimen yang sempurna. Bos langsung menyesuaikan kacamatanya, dan berkata sambil mencibir, "Kamu bisa membuat keonaran kecil sesukamu. Tapi laboratorium akan segera berhasil menghasilkan satu proyek. Sesuatu yang bisa membuat semua negara tunduk." Hahaha. Richard kaget dan tubuhnya gemetar. Ternyata proyek tubuh energi murninya hanyalah masalah kecil di mata laboratorium para dewa. Dan apa sebenarnya yang mereka teliti? Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Melihat pikiran Richard, dia berkata dengan dingin, "Ini adalah proyek laboratorium yang sangat rahasia. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kecuali jika kamu dapat menyelesaikan masalah batu matahari saat ini." Kalimat ini menyemangati Richard. Dia harus menyentuh inti laboratorium para dewa. Awalnya, orang-orang seperti John Anderson akan dibawa untuk percobaan. Sekarang proyek harus dihentikan untuk sementara waktu karena perlu terus ditingkatkan. Saat ini, Nathan Clark telah bergabung dengan Kirin dan yang lain. Akhirnya tidak mengecewakanku. Nathan Clark tertawa. Saat memimpin pasukan untuk bertarung di masa lalu, hal-hal ini banyak dilakukan. Bahkan dikatakan sudah hafal jalan. Tapi sekarang musuh sudah berubah. Dengan lebih banyak metode. Tapi semuanya tetap berhasil bertahan. Nathan Clark mengelus dagunya dan berkata, "Tidak bisa begini terus. Berapa lama kita bisa terus bersembunyi? Lalu apa yang harus kita lakukan?" Seseorang bertanya. Kirin dan Vermilion berkata pada saat bersamaan, "Habiskan batu matahari." Nathan Clark mengangguk. "Ya, karena ini adalah zat energi. Kita bisa langsung menggunakannya. Mereka memiliki laboratorium para dewa. Aku juga akan membuat laboratorium." Ini adalah rencana Nathan Clark. Dia ingin mengumpulkan semua sumber daya untuk membangun laboratorium yang bisa melawan laboratorium para dewa. Sama seperti markas sains dan teknologi Taskun Weni Wensley yang dulu. Langsung laksanakan. Walau Nathan Clark bersembunyi dalam kegelapan, masih sangat mudah baginya untuk mendirikan laboratorium. Nathan Clark mengatur dana, sumber daya, dan tenaga teknis satu per satu. Dia yang akan mencari material dan sumber daya energi. Adapun teknisi, mereka sebagian besar direkrut dari seluruh Neslandia. Kemudian bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar, seperti keluarga Wensley dan sebagainya. Yang paling penting adalah menemukan juru bicara untuk melakukan segala sesuatu di permukaan. Nathan Clark sudah menemukan orang yang cocok. Dewa pembunuh sederhana. Hari-hari berikutnya sangat tenang. Di satu sisi, Nathan Clark sedang mempersiapkan laboratorium. Di sisi lain, dia mencoba mencari cara untuk menangani tubuh energi murni. Laboratorium segera didirikan. Keluarga Wensley membantu sekuat tenaga. Begitu pula keluarga Raja Judi di Tanjung Emas. Ditambah dengan sosialisasi dari Dewa Pembunuh Sederhana, seluruh pihak Neslandia berpartisipasi dan merahasiakannya. Mendedikasikan untuk penelitian senjata dan teknologi modern. Dinamakan Industri Kunlun. Pada tahap awal, proyek ini pasti tidak dikenal orang. Berkembang secara diam-diam. Saat diketahui oleh laboratorium para dewa, diperkirakan industri Kunlun telah berkembang hingga skala tertentu. Hal besar pertama setelah berdirinya industri Kunlun adalah bagaimana menggunakan energi batu matahari. Di bawah penelitian banyak personel ilmiah dan teknis, batu matahari segera diubah menjadi energi. Ternyata menakutkan. Dibandingkan dengan zat energi lainnya, itu jauh lebih kuat. Batu ini dapat sangat meningkatkan efisiensi dan mempercepat penelitian. Dalam 1 bulan, industri Kunlun mulai digunakan secara resmi. Ketika industri Kunlun melakukan penelitian secara besar-besaran,
Richard juga melakukan penelitian tubuh energi murni. Telah mencapai hasil yang sangat baik. Richard tidak lagi berpegang pada kuantitas, tapi kualitas. Hari ini, eksperimennya adalah John Anderson. Dia berhasil. Ketika John Anderson berhasil, seluruh laboratorium dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah dewa telah turun. Bab 2088. Reaksi berantai yang disebabkan oleh token hitam. Melihat kesuksesan John Anderson, Richard cukup puas. Setelah banyak tubuh energi murni yang berhasil, akhirnya ada yang berhasil. Ide Ernest Suarez adalah mengubah dirinya menjadi dewa di atas semua makhluk hidup. Dewa yang bisa memusnahkan semua makhluk dengan satu pikiran. Namun yang diciptakan Richard selain kekal, juga memiliki kekuatan super. Sekarang John Anderson terlihat lebih baik dibandingkan dengan Ernest Suarez. Tetap jauh di belakang. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa lebih baik. Uji coba. Richard mengatur tes lain untuk melihat seberapa kuat kekuatan tempur John Anderson saat ini. Setelah melakukan uji coba, Richard merasa puas. John Anderson terlalu menakutkan, dan dia secepatnya melaporkan hal ini kepada atasan. Hasilnya dia dihargai. Tidak buruk. Terus bekerja keras. Hanya satu kalimat sudah membuat Richard sangat bersemangat. Karena laboratorium ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dengan kata lain, dia bisa mendekati percobaan Ernest Suarez. Ditambah dengan dukungan teknis inti laboratorium para dewa. Menyediakan partikel yang mirip dengan partikel energi super yang ditemukan secara eksklusif oleh Ernest Suarez. Richard tidak percaya bahwa dia tidak dapat menciptakan sesuatu seperti Ernest Suarez. Setelah John Anderson lulus semua ujian, Richard tidak sengaja mengendalikan pikirannya. Kecuali di saat-saat kritis mereka dapat mengendalikan John Anderson. Di lain waktu dia dibiarkan bebas bergerak kemanapun. Kamu kembali ke Neslandia. Misimu adalah... Richard ternyata meminta John Anderson untuk kembali ke Neslandia. Setelah semua eksperimen keluargamu selesai, kalian semua akan kembali ke Neslandia. Selain itu, 1 bulan yang tampaknya damai ini justru menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Terutama untuk beberapa kekuatan kuno. Mereka semua seperti orang gila, mencari-cari seseorang. Hal yang paling menakutkan terjadi di Neslandia. Dewan Angkasa dan klan Seiryu mendeteksi banyak kekuatan kuno yang telah diam terlalu lama akan segera bergerak. Bahkan jika begitu banyak hal terjadi, itu tidak akan memengaruhi kekuatan kuno ini. Berapa umur dan bagaimana kemampuan kekuatan kuno tersebut bisa membuat Dewan Angkasa menjadi gempar. Alasannya hanya satu. Beberapa kekuatan kuno berumur lebih lama dari Dewan Angkasa, bahkan menyaingi sejarah klan Seiryu. Kekuatan kuno yang bahkan ditakuti oleh Dewan Angkasa. Mereka begitu pendiam sehingga orang melupakannya. Dewan Angkasa pernah berpikir bahwa mereka sudah tidak ada, menghilang dalam sejarah yang panjang. Tapi sekarang mereka memiliki tanda-tanda kemunculan. Tampaknya beberapa kekuatan kuno diam-diam mengirim orang ke dunia. Entah apa yang mereka cari. Ini membuat Dewan Angkasa sangat gugup. Dengan cepat mengutus orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ini terjadi di seluruh dunia. Beberapa kekuatan ras kuno samar-samar menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Apa yang mereka cari? Hal ini membingungkan institusi di beberapa negara. Bahkan Biro Aspida Waregel memperhatikan bahwa hal semacam ini terjadi. Mereka juga bertanya-tanya, apa yang membuat kekuatan kuno utama dunia siap bergerak? Token yang jatuh dari Nathan Clark hari itu. Setelah Dewa Iblis Megam melihatnya hari itu, dia bertingkah aneh. Mereka tidak tahu bahwa token dan buku kuno terambil gambarnya dan diunggah ke internet yang dienkripsi lapis demi lapis di web gelap. Bahkan Dewa Angkasa dan Aspida tidak dapat memasuki halaman yang terenkripsi berlapis-lapis ini. Hanya sejumlah kecil pasukan kuno yang bisa masuk. Setelah mereka melihat gambar token, mereka memiliki reaksi yang sama dengan Dewa Iblis Megam. Terkejut, sulit dipercaya. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rupanya mereka mengenali token itu. Mereka tahu apa arti token ini. Membuat kekuatan kuno ini siap bergerak. Bermunculan satu persatu. Dengan serius mencari seseorang. Pergi mencari orang yang memegang token. Dia adalah Nathan Clark.
Nathan Clark bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi pusat perhatian. Entah berapa banyak orang yang mencarinya. Ini adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh token hitam. Bersambung.